Ada ayat di Quran yang menyebutkan bahwa minuman memabukkan atau khamr itu merupakan rezeki yang baik. Berarti khamr itu halal dong? Enggak ya, enggak halal. Tapi pernah halal. Ayatnya ada di An-Nahl ayat 67 yang bunyinya wa min thamaratin nakhili wal anabi, dari buah kurma dan anggur, tattakhiduna minhu sakaron, bisa kamu jadiin minuman memabukkan, warizqan hasana, dan itu merupakan rezeki yang baik. Nah, Quran itu emang nggak disusun secara kronologis ya. Jadi pengharaman khamar itu ada 3 tahap di Al-Quran. Letaknya masih berurutan nih. Tahapnya ada di Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Maidah. Al-Baqarah kan surat kedua, Nisa keempat, Al-Maidah kelima. Tapi ayat yang menyatakan kalau khamr itu halal, kalau khamr itu rezeki yang baik, itu ada di An-Nahl surat ke-16, juz 14. Nah, ini salah satu alasan kenapa Al-Quran itu emang nggak praktis nih untuk dipakai sebagai panduan. Selain orang harus tahu bahasa Arab Qurani ya, bahasa Arab Quran tuh sama bahasa Arab modern tuh rada beda by the way. Nah, terus harus paham asbabun nuzul alias kenapa suatu ayat turun, ya harus tahu konteks ayat-ayat lain juga. Karena ada ayat yang hukumnya udah nggak berlaku tapi masih tertulis nih ayatnya. Ada juga sih yang udah nggak berlaku terus dihapus ya, atau dinasah dan dimansuh atau diganti ayat yang lain, tapi ada juga yang masih tertulis. Nah, pas awal-awal khamr diharamkan juga, belum sepenuhnya haram karena bunyi ayatnya itu masih menyatakan kalau khamr itu ada manfaatnya buat manusia. Di Al-Baqarah ayat 219 bunyinya yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, mereka nanya ke kamu, ke Nabi Muhammad maksudnya, tentang khamr dan judi. Qul fihima ismun kabir wa manafi'ul linnas. Bilang sama mereka kalau khamr dan judi itu dosa besar dan bermanfaat bagi manusia. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, tapi dosanya lebih besar dari manfaatnya. Jadi belum tegas gitu pelarangannya, kayak ini dosa besar tapi ada manfaatnya gitu. Nah, setelahnya pun khamr itu masih boleh ya, kecuali kalau mau sholat gitu. Nah, di An-Nisa ayat 43 ada ayat yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la taqrabus sholata wa antum sukara, jangan kamu sholat dulu kalau kamu lagi mabok. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kamu ngerti apa yang kamu omongin. Maksudnya udah nggak ngelantur lagi ngomongnya, maksudnya ya udah sober gitu ya. Lanjutannya tonton di YouTube aja ya. Halo, ketemu lagi sama aku, Kumaila, di channel Forbidden Questions, tempat kita mengeksplorasi pertanyaan seputar budaya dan agama. Sebelum lanjut, aku mau ngingetin kalau channel Forbidden Questions ini open membership untuk bisa join dan akses video-video eksklusif. So far aku udah bikin beberapa, di antaranya ada video tentang apakah doa bisa mengubah realitas. Terus kitab suci itu bisa relevan sampai kapan? Terus aku bikin juga kenapa ulama nggak bisa jadi otoritas pengetahuan. Dan apakah Tuhan itu menciptakan manusia atau manusia yang menciptakan Tuhan? Untuk bisa akses video-video itu mesti join membership dulu ya. Berbayar tapi 20.000 aja kok. Nah, terus buat teman-teman penonton yang belum subscribe dulu ya supaya aku senang aja sih. Oke, kali ini aku bahas perihal tahapan keharaman khamr atau minuman memabukkan dalam Islam. Sebenarnya sih poinku itu mau nunjukin kalau ini tuh salah satu contoh kenapa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup atau sebagai hukum acuan itu sangat tidak praktis. Harus bisa bahasa Arab Qurani. Karena bahasa Arab modern sama bahasa Arab Quran tuh beda soalnya. Nggak semua native speaker bahasa Arab bisa ngerti Quran. Terus harus paham konteks sejarah juga. Dan jadinya sepaket harus tahu banyak hadis, terutama hadis-hadis yang jadi penjelas buat ayat Quran. Karena emang banyak ayat Quran yang nggak jelas. Nah, larangan yang tegas mengenai khamr baru ada di surat Al-Maidah ayat 90. Potongan ayatnya bunyinya innamal khamru wal maisir, sesungguhnya khamr dan judi, wal ansab wal azlam. Ansab itu semacam berkorban buat berhala, dan azlam itu semacam ngundi nasi pakai panah. Rijsun min amali syaitan, termasuk perbuatan setan. Fajtanibuhu, maka jauhilah. Nah, udah dibilang nih perbuatan setan, dan jauhilah at all time, udah nggak ambigu lagi. Masih udah nggak ambigu, misalnya masih bahas ada manfaatnya lah, atau kalau mau sholat tunggu sober dulu gitu. Nah, di ayat 91 Al-Maidah dijelasin katanya setan itu pengennya orang tuh pada musuhan dan saling membenci. Ada watul baghdha lewat khamr wal maisir, lewat minuman dan judi, terus biar orang-orang tuh jadi pada lalai sholat gitu. Nah, dulunya minum-minum tuh bukan perbuatan maksiat ya. Minum-minum tuh culturally acceptable gitu. Malah keadaan agak mabuk itu bisa jadi part of religious ritual. Pas lagi Islam mulai berkembang kan kebanyakan orang Arab tuh pagan ya, yang Tuhannya itu banyak macam-macam.
Nah, paganisme nggak dinilai sebagai kejahatan atau kesesatan. Ya, sampai Islam dengan ajaran konsep tauhidnya mulai menyebar. Nah, waktu khamr udah totally dilarang, khamr dibuang nih di jalan-jalan kota Madinah, dibuang-buangin. Nah, ada salah satu riwayat yang menceritakan bahwa sebab nuzul pengharaman total khamr tuh karena suatu hari para sahabat dan kaum Ansor ada yang lagi makan unta bakar gitu bareng-bareng sambil minum, terus ada yang kebanyakan minum sampai berantem, sampai Sa'ad bin Waqqas salah satu sahabat Nabi terluka kepalanya. Nah, emang ada orang yang kalau lagi mabok tuh jadi violent, tapi faktanya nggak selalu begini. Ada nih kisah populer di tradisi Islam yang cerita gini. Ini kisah populer banget, banyak adaptasinya, banyak versinya. Kemungkinan besarnya aku nggak tahu ya, kayaknya munculnya di Irak ya, di Baghdad. Karena kisah ini banyak dicantumkan di kumpulan kisah-kisah sufi atau kisah hikmah yang berasal dari Baghdad. Cerita gini, ada seorang pemuda ahli ibadah. Cerita ini juga ada versi di hadisnya ya, cuman nggak exactly kayak gini, banyak versinya. Cerita gini, ada seorang pemuda ahli ibadah yang nyobain minuman yang memabukkan. Nah, dia beli minuman itu dari wanita cantik yang udah punya suami ya. Nah, terus dia minum dan mabuk, terus pas lagi gara-gara mabuk dia jadi birahi, gara-gara birahi dia jadi merkosa perempuan itu, terus suaminya datang, terus berantem dan dibunuh nih suaminya. Pesan moralnya adalah jangan minum, jangan mabuk karena bisa menjadikan kamu pezina dan pembunuh. Ada versi-versi lain ya, ada juga yang ceritanya si perempuan ini lewat pas dia lagi mabuk terus perkosa. Ada juga versi yang dibunuh itu, yang katanya yang dibunuh itu anak kecil gitu, anak dari perempuan yang diperkosa itu. Dan banyak versinya. Intinya tadi pesan moralnya mabuk itu bikin kita jadi pemerkosa dan pembunuh. Tapi apa iya mabuk bisa bikin kita jadi pemerkosa dan pembunuh? Gak mungkin akurat 100%. Ya gak sih? Mungkin pada kemungkinan kecil kasus ini bisa terjadi. Dalam banyak budaya minum-minum itu soalnya jadi media untuk kerekatan sosial gitu. Alkohol dalam jumlah nggak banyak ya, dalam jumlah yang tidak toksik, itu bisa bikin kita relax dan kita jadi nyaman untuk berinteraksi di social setting. Kalau terlalu mabuk, yes, bisa jadi ada yang violent, ada juga yang malah jadi tidur gitu, jadi jinak, atau misalnya jadi sedih gitu. Tapi intinya nggak semua orang, dan kemungkinan besar nggak banyak, sangat sedikit orang yang ketika mabuk jadi violent. Nah, untuk kasus pemerkosaan, dalam banyak kasus cowok tuh bahkan nggak bisa berdiri ya kalau lagi mabuk banget. Jadi emang kan kalau kita lagi di bawah pengaruh alkohol tuh inhibition kita jadi rendah nih. Guards kita jadi rendah, pertahanan diri kita jadi rendah, kita jadi lebih nggak bisa ngontrol diri. Dan bisa jadi sexually lebih gampangan juga gitu. Makanya ada perdebatan sekarang kan, katanya orang mabuk tuh konsennya valid nggak gitu. Nah, di budaya yang membolehkan minum, yang dilarang itu jadinya bukan minumnya, tapi nggak bertanggung jawabnya gitu. Jadi harus minum secara responsible gitu, responsible drinking. Nah, tahu kalau misalnya mabok jadi jelek sifatnya, jangan minum banyak-banyak. Tahu nanti mau nyetir ya jangan minum, dan seterusnya. Nah, kalau menurut kamu gimana nih? Minum minuman memabukkan itu apakah secara absolut itu merupakan kejahatan atau ada ruang untuk justifikasi? For the context, manusia sudah punya tradisi minum alkohol sejak 7.000 tahun lalu, seiringan dengan manusia yang mulai mengenal teknik fermentasi, dan tiap budaya di tempat yang berbeda punya bahan andalannya gitu. Ada yang dari beras, gandum, anggur, dan lain-lain. Nah, minuman-minuman ini apakah harus jadi produk budaya yang dilestarikan atau baiknya dimusnahkan saja karena haram? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Makasih sudah menonton sampai selesai. Aku Kumaila mohon pamit, sampai ketemu di konten selanjutnya.